Ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bung Indra dan Al-Karam Al-Ustaz Farid Wajidi. Kita bicara kita yang pertama Al-Karam Bang Panca ya, Putra Kurniawan dari Pelita Umat. Alhamdulillah sudah memberikan paparan yang sangat mencerahkan kepada para pemirsa ya, rakyat di negeri ini. Jadi isu tentang ibu kota negara yang kemudian hangat diperbincangkan terkait dengan rencana dibangun di Kalimantan Timur ini, bagaimana sikap seorang Muslim? Saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Panca serta Ustadz Farid Wajid tadi, bahwa kalau dilihat atau dipreteli ya secara aspeknya satu persatu, sepertinya kesimpulan yang bisa mewakili adalah bahwa sebetulnya menghasilkan bahaya dari aspek politik dan dari aspek hukum, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dari aspek pertahanan keamanan, aspek budaya dan seterusnya. Nah, dalam kacamata Islam, maka ketika kita bicara tentang satu potensi bahaya, maka sikap yang diberikan petunjuk oleh syariat adalah bahwa kita wajib menolak. Kita tegas bahwa kita harus memelihara keselamatan umat, ya, menjaga mereka dari potensi-potensi yang bisa membahayakan atau rakyat di negeri ini. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa la dororo wala dororo, tidak boleh kita apa namanya merupakan bahaya ya, atau doror atau bahaya kepada orang lain. Bahaya yang dimaksud di sini adalah bahaya yang sifatnya umum. Ya. Kemudian bahaya kalau dibaca syarah-syarah para ulama bahwa doror itu adalah sesuatu yang bisa jadi ada keuntungan bagi orang yang merekayasa bahaya itu ya. Kemudian bisa merugikan orang yang lain, bahaya bagi orang lain. Mungkin dia untung, mungkin dia dalam posisi mendapatkan sesuatu. Tapi ketika itu merugikan orang lain, itu namanya doror. Itu salah satu syarat para ulama. Adapun kalau diror, jadi diror maksudnya adalah jangankan orang lain, hatta dirinya sendiri nggak punya manfaat di situ. Benar-benar bahaya yang ada. Maksudnya bahaya bagi semuanya, bahaya bagi semua pihak, termasuk orangnya sendiri itu. Nah itu di dalam kacamata Islam kita dikasih tunjuk oleh Rasulullah SAW bahwa itu harus dihindari, nggak boleh dan bahaya. Nah itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditolak ya. Itu pertimbangan-pertimbangan tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Ustadz Wajid Bang Panca ya. Nah kemudian yang kedua dari sisi ini kan ibu kota negara ya. Ibu kota negara kan representasi dari sebuah negara, jadi simbol dari sebuah negara. Selain tentu saja fungsinya adalah sebagai tata kelola ya, administrasi manage sebuah negara ya, di pusat pemerintahan, pusat administrasi dan lain-lain. Maka dalam konteks ini sebenarnya kita harus mendudukkan bagaimana Islam memandang tentang relasi antara penguasa dengan rakyat. Ya. Kalau kita memperhatikan bahwa penguasa itu kan secara sederhananya adalah pihak yang mestinya melayani rakyat, begitu ya. Dalam satu riwayat oleh Abu Nu'aim rahimahullah disebutkan bahwa Sayyidul qaum khadimuhu, bahwa
orang yang menjadi pemimpin bagi satu kaum itu hakikatnya adalah dialah yang melayani rakyatnya, melayani kaumnya. Sehingga ketika struktur relasinya adalah penguasa sebagai yang berkhidmat pada umat atau yang melayani rakyat, maka mestinya ya ini kan jadi batasan yang sangat jelas ya, bahwa apa-apa yang dia lakukan, hal-hal yang menjadi kebijakan, mestinya orientasinya adalah kemaslahatan umat atau rakyatnya itu sendiri, karena itulah fungsi pokok kehadiran mereka. Ya, apalagi kalau dalam bacaan Islam, kemaslahatan kemudian hanya bisa dicapai atau hanya bisa terwujud ketika penguasa ini menjalankan syariat Islam. Nah, dalam kacamata politik ekonomi misalnya ya, kita bagaimana sebenarnya politik ekonomi dalam Islam, tadi sudah disebut juga Ustaz Farid ya, terkait dengan kesejahteraan, bahwa sebenarnya tugas paling pokok ya dari sebuah negara yang diwakili oleh penguasanya ini adalah bagaimana menjamin terwujudnya pemenuhan kebutuhan pokok atau primer dari seluruh rakyat. Kemudian level berikutnya adalah memberikan fasilitas kepada rakyatnya ini agar kemudian bisa untuk meraih kebutuhan yang sifatnya sekunder atau kebutuhan yang sifatnya tersier, kebutuhan penyempurna. Jadi domanu tahqiqil isba' ya, li jami'i al-hajatil asasiyati li kulli fardin isba'an kulliyat. Itu paradigmanya, bahwa fungsi dari politik ekonomi kalau dia penguasa muslim ya, maka mestinya adalah bagaimana menjamin doman tahqiq al-iba, terwujudnya pemenuhan soal apa, yaitu pemenuhan al-hajatil asasiyah, itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, kebutuhan pokok likulli fardin, pada setiap individu rakyat dengan isba'an kulian, pemenuhan yang sifatnya. Nah, ini tadi kan sudah dikritisi ya beberapa poin, bahwa kalau kita bicara kebutuhan pokok saja, kebutuhan pokok, ini Indonesia kan pemerintahnya ngakuin bahwa rakyatnya sekitar 10% masih miskin, di bawah garis kemiskinan kan. Data BPS per September 2021 itu mengatakan bahwa ada sekitar 26,5 juta rakyat yang dikategori sebagai bawah garis kemiskinan. Apalagi kalau kita tahu berapa standar kemiskinan yang digunakan oleh BPS itu ya, itu kan sangat miris sebetulnya ya. Angkanya itu di bawah 500.000 per kapita per bulan. Sehingga ini kan berarti kalau disederhanakan sekitar 15.000 sehari. Gimana itu ya? Baru urusan makan. Nggak bisa hidup itu, Ustaz. Berarti kan 15.000 sehari, kalau dibagi 3 kan 5.000 ya. Sarapan mungkin masih dapat 5.000 tadi. Tapi makan siang saya kira harus pontang-panting tuh nyari 5.000. Belum makan malam ya, belum transportasi. Apalagi tadi dikritik oleh Ustadz Farid bahwa pendidikan sangat mahal, ya kesehatan juga mahal karena semua sudah masuk dikapitalisasi oleh para pengusaha-pengusaha, para kapitalis. Nah, sehingga kondisi ini tadi yang saya sebut bahwa politik ekonomi kalau sebagai penguasa muslim adalah tentu berpikir keras bagaimana agar rakyatnya yang anggaplah 26,5 juta itu bagaimana terentaskan dari miskin. Itu butuh anggaran berapa? Kan itu yang harus menjadi prioritas. Apalagi kalau kita sambung definisi dari politik ekonomi tadi bahwa watamkinu, jadi harus kemudian memfasilitasi, memberikan peluang-peluang agar kemudian bisa untuk isba hajah kamaliyah, memenuhi kebutuhan tersier dari rakyat ini. Kan kalau hajah asasi itu kan ada 3 ya, secara personal ya, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, makanan, pakaian, dan perumahan. Ini PR yang sudah sangat besar sekali bagi penguasa di negeri ini kan. Berapa misalnya rakyat yang masih istilahnya gizi
dan lain-lain. Nah, kemudian kebutuhan pokok yang lain selain yang sifatnya personal, itu kebutuhan pokok yang sifatnya komunal, yaitu ada 3 ya, yaitu pendidikan, yang ada kesehatan, dan ada keamanan. Ini juga saya kira masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya, dibenahi oleh penguasa. Sehingga mestinya ini adalah nomor urut 1 sebagai prioritas yang kemudian mereka harus selesaikan. Sebelum bicara tentang ibu kota, kan ibu kota tadi kalau saya nggak salah ya, itu dianggarkan hampir 500 triliun dari APBN, 400 sekian triliun, dan itu kemudian sudah diprediksi bakalan membengkak lebih dari 1000 triliun. Itu kan ngeri sekali anggaran. Dan kalau catatan tentang APBN kita ini kan dikatakan bahwa itu besar sekali porsi dari pajak. Pajak itu dari mana? Ya dari rakyat. Tentu rakyat lagi yang terbebani. Porsi pajak dari APBN 2022 itu 1.500 kurang lebih triliun. Masya Allah. Jadi dari 1.800 penerimaan diprediksi atau diharapkan 1.500 triliun itu dari pajak. Ini kan mengerikan sekali sebenarnya ya. Nah, jadi kita kembali pada bahasan tentang ibu kota ini, bahwa dalam konteks relasi antara penguasa dengan rakyat ini, ya, bahwa penguasa mestinya adalah istilahnya itu melakukan pemeliharaan urusan-urusan dari rakyatnya, ya, bukan membebani rakyatnya, ya, bukan malah kemudian membuat rakyat ini kemudian justru makin menderita, ya. Ini bukan penguasa ini namanya, ya. Ini apa namanya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah bahwa jadi kan kata kuncinya adalah ada bahaya, dan bahaya ini haram sehingga harus ditolak. Jadi umat Islam tegas wajib menolak hal-hal yang berkaitan dengan ini. Karena itu secara syariat memang diharamkan. Nah, kita bertanya misalnya, ya, ini dari mana asalnya? Jadi disinggung oleh Bang Panca itu kan dari Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN ini adalah undang-undang yang sebenarnya bukan sesuatu yang unik menurut saya, ya. Artinya apa? Undang-undang yang semisal atau serupa dengan ini itu sudah sebelumnya juga ada, kan? Ya, Tadi disinggung misalnya undang-undang tentang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, ya. Kemudian ada undang-undang Minerba, kemudian ada undang PMA, ada undang-undang tentang air dan seterusnya. Nah, kalau kita lebih dalam melihat, maka sebetulnya kalau kita ini kan mau menghindari bahaya, ya, ceritanya. Menghindari bahaya itu kan berarti identifikasi sumber bahayanya. Sumber bahaya itu adalah ternyata undang-undang tadi sebenarnya yang menjadi pangkalnya. Pangkalnya ada undang-undang. Undang-undang ini sebenarnya ada lagi di belakangnya, kan, yaitu sesuatu yang tatanan bernegara atau sistem pemerintahan yang memang melegalkan hal-hal seperti itu. Ini yang perlu dipahami juga umat, bahwa kritik kita terhadap wacana untuk IKN itu bukan sekedar IKN-nya semata-mata, ya. Karena kalau kita kembali kepada perspektif Islam, kita kan wajib melakukan takjir al-munkarat, namanya, ya, atau izalatul munkarat, harus menghilangkan kemungkaran. Per definisi kalau kemungkaran dalam Islam itu khas, yaitu bahwa kemungkaran adalah setiap sesuatu yang tidak bersandarkan kepada hukum Islam atau tidak diasaskan kepada akidah Islam. Nah, maka kita bisa melihat bahwa bukan cuma sebenarnya undang-undang IKN saja yang jadi persoalan dengan umat, artinya itu adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak mencerminkan syariat Islam, padahal itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira demikian, Bung Indra. artinya sumber dorornya itu adalah sistem
hukumnya sendiri yang kemudian bisa membuat ini semua terjadi begitu, Ustaz? Ya, tepat ya bahwa undang-undang IKN ini adalah undang-undang yang kalau kita bandingkan misalnya dengan undang-undang Omnibus Law, itu juga kan undang-undang yang dikritik sana sini ya, kemudian bahkan di demo besar-besaran oleh masyarakat, tapi kemudian tidak mempan juga. Artinya apa? Saluran-saluran untuk yang istilah tadi misalnya check and balances itu kan mampet. Artinya umat ini harus berpikir lebih luas lagi, berpikir bagaimana untuk kemudian tidak dikungkung dengan cara pandang yang berlaku dalam sistem saat ini. Ya, karena apa? Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya yang bermasalah itu ya justru tatanan sistemnya itu sendiri, ya, yang memungkinkan semua ini kemudian terjadi, yang kemudian bahkan akan terus memproduksi hal-hal ini di masa-masa yang akan datang. Mengapa? Karena tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Farid bahwa sebenarnya penguasa real ya kan bukan para pejabat-pejabat formal. Mereka adalah orang-orang di balik layar yang kita sebut sebagai kaum oligarki, ya, para kapitalis. Jadi kalau disebut tadi ini adalah proyek oligarki, masa iya kita setuju? Kan kita harus menolak ya. Kalau proyek itu untuk rakyat ya kita setuju. Tapi kalau proyek untuk oligarki, saya kira rakyat yang waras tidak akan setuju. Begitu ya. Nah, kemudian kritik atau protes kita itu juga mestinya sampai menyasar kepada tadi istilah tadi sumber kemunculan dari bahaya, ya, supaya ini bisa tersubsidi, insya Allah. Ya. Nah, Ustaz, tentunya kembali ke masalah ibu kota negara gitu ya, bahwa Islam sendiri kan juga pernah menjadi sebuah pusat peradaban dunia gitu ya, pernah menjadi peradaban dunia, memimpin dunia selama 14 abad gitu ya, dan sebagai sebuah agama yang diemban oleh negara, sebuah sistem yang juga diemban oleh negara. Islam itu juga pernah punya ibu kotanya gitu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana representasi Islam itu dalam bentuk ibu kota negaranya gitu. Apakah harus dengan seperti yang digambarkan di Penajam sana, yang kalau ngeliat gambarnya itu kan di internet itu mewah banget gitu ya. Apakah memang harus seperti itu gitu bentuknya gitu ya? Harus indah seperti itu atau gimana gitu? Kalau dalam Islam gambaran ibu kota tuh harusnya seperti apa gitu idealnya? Berarti nggak indah itu. Jadi malah ya baik. Jadi tentang sejarah peradaban Islam yang amat panjang itu membuka mata kita bahwa persoalan tentang ibu kota itu adalah sesuatu yang sudah jadi pengalaman bagi Islam. Kayak kota-kota yang kemudian tercatat sebagai ibu kota bagi Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah itu lebih dari 3 kan. Ada yang mencatat sampai 12 misalnya ya, berkali-kali pindah gitu. Tapi yang besar atau yang masyhur itu kan dari Madinah, kemudian ke Syam di Damaskus, kemudian pada masa Abbasiyah di Baghdad. Nah, pada masa Abbasiyah ini kemudian sempat pindah ke Kairo, Mesir, masa Mamluk. Kemudian pada waktu Abbasiyah juga pernah bangun di kota Samarra, ya, Mas Al-Mu'tasim, dan kemudian juga berikutnya pernah pindah ke Harran, ya, di Syam, masa Harun al-Rasyid. Lalu di era Utsmani, kemudian ibukotanya sebenarnya ibukotanya bukan pindah kalau ini ceritanya. Ibu kota itu bukan pindah. Ibu kota kalau yang benar-benar ibu kota ya, yang kalau kita bicara perbandingan secara sekarang ini ya, IKN di Penajam itu kan dibangun dari nol ya, dari satu belantara yang kemudian dibangun jadi sebuah kota. Kalau dalam konteks Islam
kota yang dibangun dari nol itu ada juga, ya misalnya Samarra atau misalnya Baghdad dibangun. Tapi kalau misalnya dari Madinah pindah ke Syam itu bukan istilahnya bukan pindah ibu kota ya, karena sebenarnya itu apa namanya secara real penguasanya memang ada di Syam atau berpusat di wilayah Syam hingga kemudian dipilih untuk dijadikan Damaskus sebagai kotanya. Jadi bukan lagi ada di Madinah kemudian boyongan pindah ke apa namanya ya, pindah ke Damaskus dan lain-lain. Ya, kalau yang dibangun dari nol itu bercatatan sejarah kota Samarra, kota Baghdad. Kalau kota misalnya Istanbul itu kan sudah ada kota yang sudah dari sebelumnya kota Konstantinopel itu. Ya, aspek-aspek yang apa namanya kalau kita bicara tentang ibu kota dalam perspektif Islam bahwa itu hal yang biasa dalam arti bahwa membangun ibu kota bagi sebuah negara yang kemudian akan menjadi representasi, menjadi kebanggaan, yang akan menjadi pusat administrasi, pusat pemerintahan dan lain-lain, itu saya kira tidak akan menjadi persoalan yang rumit ya, ketika hal-hal yang menjadi ukuran atau parameter dibangunnya ibu kota itu memang sesuatu yang syar'i, sesuatu yang masuk akal sehat. Artinya apa namanya ya, kalau di ibu kota misalnya Baghdad itu kan baru tuh, ibu kota Samarra itu baru, tapi nggak pakai ngutang. Jadi bukan bangun dari apa namanya duitnya para oligarki, ya enggak, sehingga tidak ada kekhawatiran. Artinya kalau mau dikomparasi ke sana itu jauh ya, karena ibu kota kalau orang kan berargumentasi Islam juga ini kok ngenal pindah-pindah ibu kota bahkan sampai sekian belas kali katanya. Ya iya itu pindah juga, tetapi pindah dalam konteks itu bukan seperti fakta-fakta yang melingkupi IKN yang sedang jadi pembicaraan kita ini ya. Jadi satu poin yang penting menurut saya adalah bahwa ibu kota negara kalau di dalam Islam itu akan menjadi representasi bagi daulah Islamnya itu. Maka itu harus apa namanya ya, didesain sedemikian rupa, harus punya istilahnya itu kelayakan yang benar-benar mumpuni untuk jadi sebuah kota, baik secara sumber air, kemudian apa supply ya, jalur-jalurnya itu sesuatu yang harus dipertimbangkan secara masak-masak, tidak kemudian apa namanya jadi sesuatu yang merugikan banyak orang atau besar. Nah, jadi poin yang terakhir adalah bahwa kalau kita bicara IKN di Penajam itu paling bahaya diantaranya adalah karena sumber pembiayaannya berasal dari utang. Kadang-kadang umat ini tersilaukan dengan istilah investasi ya, seakan-akan itu sangat indah, sesuatu yang akan memberikan kontribusi pertumbuhan dan lain-lain. Ada pernyataan menarik ya yang disampaikan oleh di luar negeri Amerika zaman Eisenhower. Dia nulis buku di Dallas itu, War of Peace, ya perang damai. Itu dikutip oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Siyasatul Iqtisadi Al-Basra, ya, kritik ideal, bahwa negara-negara adidaya ya, itu ketika terjadi dinamika di menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, kemudian mereka berpikir tentang bagaimana penjajahan itu ternyata tidak efektif lagi, sehingga harus diubah. Dan kemudian apa rekomendasi perubahannya? Rekomendasi perubahan agar penjajahan itu tetap berlangsung ya, dan bahkan lebih efektif dibanding penjajahan secara efektif adalah penjajahan melalui pemberian utang. Al-Qurud. Makanya disebut sebagai akhtaru torikin alal bilad adalah Al-Qurud. Bahwa jalan yang paling bahaya yang bisa mencekram sebuah negeri adalah adanya pinjaman dari luar.
pernyataan yang apa namanya, disebutkan di dalam soal sehingga kita ini mestinya waspada ya, bukan merasa bangga bahwa kita diutangin sekian, justru harus merasa waspada. Ini pasti ada, karena catatan misalnya kalau kita bandingkan Cina ini sudah sampai ke Afrika itu ya. Iya, betul. Ada misalnya Uganda, yang ada Zimbabwe, ada Djibouti, ya, ada Sri Lanka dan lain-lain. Itu kan sudah contoh real ya, contoh yang sangat dekat dengan masa kita ini, bahwa investasi atau pinjaman luar negeri itu adalah jalan yang paling berbahaya untuk kemudian menjadikan satu negeri ini dijajah asing. Lihat bila itu Bang Indra. Ya,